Haleluya. Shalom semuanya, shalom. Shalom. Tetap bersucita, amin. Amin. Kita berada sama-sama kita tetap pagi hari dengan hati yang menyembah, dengan hati yang bersyukur. Apapun terjadi dalam hidup kita, tetap kita punya hati yang bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan sepenuhnya terhadap Engkau Tuhan, terhadap firman-Mu Tuhan, terhadap janji-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu dan amin. Pasti terjadi dalam hidup kami. Kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah berhenti, tidak pernah gagal, tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Mari datang hari ini, pagi hari ini, bahwa jiwa kita, hati kita, roh kita menyembah Dia. Oh, kami rindu menyembah-Mu. Kami sembah Engkau. Mari sembah Dia.
tiada yang seperti. Lebih sungguh lagi katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku ya Tuhan. Ya Allahku, tiada yang seperti. Ku dengan pujian kepada
anugerah-Mu yang besar buat setiap kami Tuhan. Yang membuat Kau naik ke atas kayu salib dan mengasihi kami. Yang membuat Kau menyerahkan hidup-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Daripada apa yang kami bisa lakukan, kami mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan, dengan segenap perasaan kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Pagi ini kami datang kepada-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi semua saudara-saudara hamba yang menyaksikan tayangan ini, supaya kami semua boleh merasakan hadirat-Mu, kasih-Mu dimanapun kami berada. Pontianak, di Sintang, di Kerawang, di Purwakarta, di Jakarta, Sunter, dimanapun kami berada pagi hari ini, kami bisa merasakan kasih-Mu Tuhan yang tidak berbatas di Tuhan. Kuatkan kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah benar. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pagi ini saya ingin membacakan sebuah ayat yang sebuah pasal kitab Mazmur yang sangat terkenal, yaitu Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, Anda dan saya pasti mengenal Mazmur Daud ini, Mazmur 23. Tapi pernahkah saudara menyadari bahwa kitab Mazmur 23 adalah bagian dari keseluruhan kitab Mazmur yang subjeknya itu adalah Tuhan. Seringkali Anda dan saya, banyak hari-hari ini orang menganggap Tuhan itu bukan subjek tapi objek, sehingga yang menjadi subjek adalah diri kita sendiri. Padahal pemazmur di dalam seluruh kitab Mazmur itu menggambarkan kedekatan hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah subjek. Tuhan itu subjek yang utama, bukan Anda dan saya yang utama. Kesalahan kita selama ini, kita menganggap diri kita yang utama dan Tuhan yang menjadi penyedia bagi kita. Mungkin Anda berkata, enggak, kami tidak melakukan itu. Tetapi dalam setiap hal yang Anda dan saya pikirkan, yang Anda dan saya pikirkan itu bukan Tuhan, tapi kita. Anda dan saya mau diberkati, Anda dan saya mau dilimpahi, Anda dan saya mau dicukupkan. Tidak salah meminta itu, asal dalam konteks Allah itu adalah subjek. Bapak Ibu sekalian, dengan sangat menyesal saya mengatakan bahwa ayat-ayat ini seringkali dipelintir, ayat-ayat ini sering dipakai orang untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya akan segala sesuatu, termasuk rasa takut. Kebutuhannya akan penyertaan Tuhan. Kebutuhannya akan situasi-situasi yang seperti ini, situasi-situasi yang berbahaya. Ayat-ayat ini sering dipakai. Lupa bahwa konteks ayat ini adalah hubungan dengan Tuhan. Si pemazmur yaitu Daud, dia memulai mengatakan begini, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Dia tidak mengatakan aku dombanya Tuhan, tapi Tuhan adalah gembalaku. Dengan itu dia menempatkan Tuhan itu sebagai subjek. Tuhan itu sebagai sesuatu pribadi yang utama, sumber dari segala sesuatu, bukan kita lagi. Kemudian dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu sekalian, bahasa asli daripada kitab Mazmur ini ditulis dalam bahasa Ibrani, dikatakan begini, Adonai, Tuhan adalah gembalaku, Roi, Adonai, Roi, Lo Echad, Lo Echad, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Waktu Anda dan saya membaca terjemahan bahasa Indonesia ini, kita menangkap seolah-olah bahwa Tuhan, karena Tuhan adalah gembala, maka saya dan Anda tidak semua tidak pernah kekurangan. Padahal dalam bahasa aslinya tidak demikian. Halo? Adonai, Roi, Tuhan adalah gembalaku, Roi, gembala. Engkau gembala. Adonai, Roi, Lo Echad, Lo Echad. Itu bukan takkan kekurangan aku.
Kata lo ekhar itu sebenarnya mengacu kepada satu pengertian di dalam Alkitab, ya. Lo ekhar bukan berarti aku tidak berkekurangan, tetapi aku tidak punya keinginan lain. Aku tidak berkeinginan lain. Aku nggak punya satu kebutuhan lain. Mengapa Daud bisa berkata, aku nggak punya kebutuhan lain? Karena Tuhan itu adalah gembalanya. Bapak Ibu sekalian, ayat ini sering dipakai untuk mengatakan bahwa kita nggak akan pernah kekurangan, kita nggak akan pernah mengalami kelaparan, kita nggak pernah. Padahal Alkitab mengatakan dengan jelas pada zaman Abraham, bapak orang beriman, dia mengalami kelaparan, dia harus pindah dari Kanaan. Yakub mengalami kelaparan, Ishak mengalami kelaparan. Itu masa-masa di mana mereka menghadapi situasi seperti itu. Tentunya saya tidak mengatakan bahwa Abraham, Ishak dan Yakub menjadi pengemis, tidak, karena Tuhan yang memelihara hidup mereka. Tetapi ayat ini tidak boleh ditafsirkan, tidak boleh dikatakan menjadi sebuah penguatan bahwa Anda dan saya tidak pernah mengalami masa-masa kekurangan. Alkitab justru berkata, dahulu aku muda, sekarang tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, tidak pernah kulihat anak cucunya meminta-minta. Itu janji Tuhan. Tetapi masa-masa yang sulit seperti ini justru dipakai Tuhan untuk membentuk Anda dan saya. Tentu saja Allah mengizinkan semua ini terjadi. Tentu saja Allah mengizinkan semua yang Anda dan saya hadapi hari ini. Dan kalau Allah tidak mengizinkan, maka itu tidak akan jadi. Tapi itu tidak mengurangi esensinya bahwa Adonai, Roy, Lo, tidak ada keinginan lain. Yang Anda dan saya perlukan adalah sebuah sikap hati yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku gak punya keinginan lain. Bukankah hari-hari ini Anda dan saya dipaksa untuk bersikap seperti itu? Mungkin hari ini setelah berjalan selama 4 minggu, kita tidak terlalu banyak aktivitas di luar. Mungkin kita baru menyadari bahwa apa yang Anda dan saya punya hari-hari ini menjadi kurang berarti dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Mobil yang Anda dan saya punya hari ini hanya dipanaskan di mobil, di garasi. Uang yang Anda dan saya punya hari ini, apa yang bisa kita gunakan? Sangat terbatas. Mungkin kita bisa pesan makanan dengan cara online, tapi mau berapa lama? Pasti ada kejenuhan, pasti kita tidak sebebas zaman waktu kita belum ada COVID. Kita bisa makan kemana saja, kita bisa pergi kemana saja, kita bisa berbelanja kemana saja. Hari ini nggak bisa. Dan Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang sangat menjadikan saya merenungkan Bapak Ibu sekalian. Apakah yang Tuhan mau dengan ini? Berkali-kali kalau Anda dan saya membaca kitab Wahyu, kita akan menemukan bahwa ada yang disebut dengan cawan muka Allah, cawan muka Allah. Saya tidak pernah mengatakan bahwa COVID ini berasal dari Allah. Saya tidak berani mengatakan itu semua. Tapi pernahkah Anda dan saya berpikir, inilah satu kondisi yang Allah inginkan buat Anda dan saya kembali kepada Tuhan. Buat Anda dan saya kembali berkata, Adonai, Rohi, Lo, Ekha. Kalau hari ini kita masih punya banyak keinginan, semua yang ada di dalam dunia ini, bukankah hari ini Tuhan sedang mengembalikan kita dengan ruang lingkup yang sangat terbatas, rumah kita, komunikasi yang sangat terbatas. Kita nggak bebas berkomunikasi dengan orang lain. Ya, kita masih bisa berhubungan dengan WA, call, telepon, atau SMS, atau apapun, atau Facebook. Tapi Anda dan saya harus menyadari ada sesuatu yang sedang terbatas dalam hidup kita. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, kita boleh punya social distance dengan orang lain, tapi sebenarnya there is no social distance with God. Amin. Justru semua yang ada dalam hal ini akan mengarahkan Anda dan saya, membawa Anda dan saya kepada Tuhan. Saya menyampaikan kebenaran ini bulan Februari, Kerawang, Purwakarta, Pontianak, Sunter, Sintang, saya bagikan topik ini. Dan saya mulai merasakan apa yang firman Tuhan bilang. Adonai, Roy, Lo, Ekha. Aku gak punya satu keinginan yang lain. Aku gak punya satu kebutuhan yang lain. Kenapa? Karena Engkau adalah Gembala. Amin. Waktu Anda dan saya bersikap seperti ini, maka kita akan menempatkan Tuhan sebagai subjek dalam hidup kita, bukan objek. Dia bukan bodyguard kita. Dia bukan bendahara kita yang dimana Anda dan saya butuh dan dia meminta, dia sediakan. Dia itu Tuhan. Anda dan saya harus datang setiap pagi kepadanya, menyembahnya. Kalau ada orang mengatakan hari ini,
Tuhan mengasihi Anda dan saya. Saya mau katakan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang dikasihi itu bukan hanya Anda dan saya. Dunia ini dikasihi Allah. Ya. Tapi orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang berbeda. Satu kali Tuhan Yesus didatangi orang, dan dia katakan, orang ini bertanya, orang muda ini bertanya, orang Farisi ini bertanya, apa hukum yang utama? Dan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwa. Artinya apa, saudara? Tuhan segala-galanya dalam hidup. Amin. Jangan jadikan Mazmur ini sebagai sebuah jaminan saja. Saya tidak mengatakan ini tidak bisa dijadikan jaminan. Ada banyak tuntunan Tuhan, ada banyak janji Tuhan di sini. Tapi semua janji Tuhan itu hanya Anda dan saya bisa terima waktu Anda dan saya berkata, Adonai, Rohi, Lo Eka. Tidak ada yang aku ingini lagi. Tidak ada, aku nggak punya kebutuhan lagi. Kenapa? Aku nggak punya kebutuhan lain lagi. Kenapa? Karena Engkau gembala, Engkau segala-galanya dalam hidupku. Mari dibangkit berdiri. Kita katakan, Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Yesus, sekali lagi katakan, Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Yesus. Pagi ini saya mau katakan kepadamu, saudaraku, sebelum kau menikmati semua janji Tuhan, Dia Allah yang baik. Dia Allah yang memperhatikan setiap kebutuhan Anda dan saya. Dia mengerti apa yang Anda dan saya perlukan. Dia mengerti apa yang Anda dan saya ingin. Tapi pagi hari ini, sebelum Anda menikmati semua kebaikan Tuhan, sebelum Anda menikmati semua penyertaan dan janji-janji Tuhan, maukah engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah gembala. Aku nggak mau yang lain. Aku nggak punya kebutuhan yang lain. Adonai, Rohi, Lo. Kalau masih ada kebutuhan-kebutuhan, kalau masih ada kesenangan-kesenangan, kalau masih ada sesuatu yang lain dalam hidupmu selain Tuhan, pagi hari ini datang kepada Tuhan. Ini waktunya merendahkan diri, datang kepada Tuhan. Amin. Ora nama santa kaya nama ya nama santa kaya nama kembali menempatkan Kau sebagai subjek yang utama dalam hidup kami, Tuhan. Oh Bapa, kami mau datang kepadamu. Kami mau berkata kepadamu, kami tidak punya kebutuhan yang lain, tidak punya keinginan lain selain Kau, karena Kau mencukupi semuanya dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, aku berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka yang menyaksikan tayangan secara langsung maupun rekamannya nanti, Tuhan.
Tuhan yang membawa setiap mereka pada pengertian yang benar. Setiap kami menempatkan Engkau sebagai yang utama dalam hidup kami, sebagai yang terpenting, sebagai yang terhormat, sebagai prioritas utama dalam hidup kami. Kami berdoa itu nyata dalam hidup kami, bukan hanya sekedar dari lagu dan kata-kata yang keluar dari mulut kami, tapi itu dari sikap hidup, sikap hati kami, dan tindakan kami. Angkatlah tangan kanan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan damai sejahtera. Diberkatilah dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus, menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan menjaga setiap langkahmu, apapun yang kau kerjakan dalam hidupmu hari ini, bisnis, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, semuanya. Perlindungan Tuhan seperti janjinya itu akan dikenapi dalam hidup. Tuhan akan memagari kau dari semua mara bahaya, sakit, penyakit, virus, bakteri apapun. Tidak ada yang pernah bisa menyentuhmu. Pada saat Tuhan memagari hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat malam. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir ibadah nanti malam jam 8 Revival Center di FB dan Instagram saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.